Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Liars Club. Didukung oleh aspirasi dari rakyat Indonesia. Kita gempur Jakarta. Merebaknya wacana kenaikan harga rokok mulai menimbulkan keresahan. Ribuan petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Temanggung dan Laskar Kretek siang tadi mendatangi gedung DPRD Temanggung menyuarakan penolakan kenaikan harga rokok. Usulan yang merupakan hasil studi Profesor Hasbullah Tabrani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini mengungkap kemungkinan perokok akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan 2 kali lipat dari harga normal. Dengan naikkan harga dan cukai rokok terjadi win-win. Industri tetap dapat penghasilan, pemerintah dapat penghasilan besar, konsumen perokok akan mengurangi jumlah rokok. Jadi tujuan kesehatan tercapai. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, studi yang dilakukan oleh Profesor Tabrani ini sudah tepat. Sebab selain berbahaya bagi kesehatan, kenaikan harga rokok dapat memberi keuntungan pada negara dan para petani tembakau. Kita tahu semua bahaya merokok, karena itu di semua label rokok selalu bisa membunuhmu. Ya kan? Jadi karena itu untuk mengurangi orang bisa terbunuh karena rokok, maka lebih baik penjualan rokoknya dikurangi dengan cara menaikkan harga itu. 40% tembakau masih diimpor. Artinya kalau kita kurangi merokok, yang dikurangi dulu yang diimpor ini. Jadi tidak merugikan petani, malah petani pasti lebih untung kan harga tembakau kan naik. Namun demikian menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, meski perbincangan seputar kenaikan harga rokok ini sudah sempat dibicarakan oleh Presiden dan jajarannya, namun belum memastikan kapan kenaikan harga tersebut diberlakukan. Saya memahami bahwa ada hasil studi yang dilakukan oleh salah satu pusat kajian ekonomi mengenai apa yang disebut sebagai sensitivitas atas kenaikan harga rokok terhadap konsumsi rokok. Seperti yang bisa dilihat, Kementerian Keuangan akan melakukan kebijakan mengenai harga jual eceran maupun cukai rokok dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Cukai dan juga dalam rangka rencana APBN tahun 2017 yang sampai saat ini kami masih di dalam proses konsultasi dengan berbagai pihak dan nantinya akan bisa diputuskan sebelum APBN 2017 dimulai. Pandangan agak berbeda disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. Menurut Guru Besar Universitas Cendrawasih ini, ada kekhawatiran kenaikan harga rokok dapat memicu tindak kekerasan baik yang dilakukan anak maupun terhadap anak itu sendiri, sebab berdasarkan data yang dimiliki kementeriannya, sekitar 54% anak-anak Indonesia telah menjadi pecandu rokok. Dan saya mengharapkan supaya kalau bisa pemerintah mempertimbangkan ini asumsi saya saja, jangan sampai meningkatkan itu maka muncul kenakalan anak-anak ini di mana-mana. Mereka bisa mencuri uang di mana-mana, bisa macam-macam yang dibuat, merampok hanya untuk mendapat uang membeli rokok. Jadi menurut saya asumsi saya untuk sementara ini tidak bisa menjawab permasalahan. Sementara Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman, Sudarto menilai studi yang dilakukan terhadap kenaikan harga rokok wajib didasari riset yang jelas, sebab dapat memukul industri dan para tenaga kerja. Dapat dipastikan penjualan merosot jauh dan pada akhirnya pabrik tutup. Dan kalau pabrik tutup, masalahnya adalah buat kita selaku Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, anggota kita kehilangan pekerjaan. Menurut Sudarto, ketika terjadi kenaikan cukai sebesar 11,7%, sudah terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 32.279 orang
dalam kurun waktu 2012 sampai 2015. Lalu, apa sesungguhnya yang terjadi di balik wacana kenaikan harga rokok ini? Benarkah faktor kesehatan masyarakat? Benarkah wacana ini berkaitan dengan kondisi keuangan pemerintah yang sedang kritis? Atau benarkah ada kepentingan pihak-pihak tertentu yang memang ingin menghancurkan segala bentuk produk-produk asal Indonesia, termasuk tembakau dan cengkeh? Pukul 2 malam, kehabisan rokok, pergi ke dapur minum segelas air. Perempuan besar tidur di depan TV, perempuan kecil menginap di rumah pamannya. Lewat pintu depan, membuka pintu gerbang, 10 langkah gerimis datang. Kembali ke rumah, mengambil payung warnanya merah dan putih dengan merek Golden True Department Store. Jalanan sepi, rumah-rumah sepi, mobil-mobil sepi. Anjing herder tua menggigil kedinginan, melihat curiga padaku tapi tidak menggonggong. Hansip atau satpam menyapa sambil main catur. Pukul 2 malam, kehabisan rokok, separuh kakiku basah karena hujan. Tukang rokok kelas memakai nada, tidur di luar diselimuti karung beratap plastik. Suaminya begadang menunggui warung. 10 ribuan keluar dari kantong, sebungkus rokok buatan luar negeri ganti ke kantong. Aku pulang kembali menyapa yang ronda dan anjing herder tua. Pintu gerbang dapur dan perempuan besar sudah masuk ke dalam kamar. Payung merah putih dan sandalku basah, aku lempar begitu saja ke tempat yang kering. Dalam sebatang rokok luar negeri yang baru saja ku beli. Jalanan sepi, rumah-rumah sepi, mobil-mobil sepi. Anjing herder tua menggigil kedinginan, melihat curiga padaku tapi tidak menggonggong. Hansip atau satpam menyapa sambil main catur. 10 ribuan keluar dari kantong, sebungkus rokok buatan luar negeri ganti ke kantong. Aku pulang kembali menyapa yang ronda dan anjing herder tua. Pintu gerbang dapur dan perempuan besar sudah masuk ke dalam kamar. Jalanan sepi, rumah-rumah sepi, mobil-mobil sepi. Anjing herder tua menggigil kedinginan, melihat curiga padaku namun tidak menggonggong. Hansip atau satpam menyapa sambil main catur. 10 ribuan keluar dari kantong, sebungkus rokok buatan luar negeri ganti ke kantong. Aku pulang kembali menyapa yang ronda dan anjing herder tua. Pintu gerbang dapur dan perempuan besar sudah masuk ke dalam kamar.
Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Negara Paceklik, Perokok Dicekik. Kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini tiba-tiba isu bahwa rokok cukainya akan dinaikkan menjadi 50.000 ramai sekali di mana-mana, di sosial media, bahkan di media mainstream. Banyak yang protes, tapi banyak pula yang pro. Yang pro lebih kepada agar rakyat yang merokok bisa berhenti merokok. Kata yang perokok, nggak mungkin dia bisa berhenti merokok dengan menaikkan harga 50.000. Bahkan ada yang mensinyalir ini akan menyebabkan banyak rokok lintingan atau bahkan rokok palsu akan beredar. Dan pro kontra ini tajam sekali. Karena itu malam ini saya tidak akan membawa diskusi ini ke arah debat antara yang pro dan anti rokok. Karena debat antara mereka dua kubu itu mungkin tidak akan selesai sampai kiamat. Yang satu bilang itu merusak kesehatan, yang satu bilang tidak, kakek saya meninggalnya umur 90 masih merokok. Yang umur 30 gak merokok mati gitu. Jadi gak ada akhirnya. Yang ingin kita tahu malam ini adalah karena ini dihubungkan lagi dengan kebijakan pemerintah. Semua tahu bahwa negara kita lagi defisit. APBN terpaksa dipangkas. Karena rencana pendapatan 1.500 lebih triliun ternyata masuk sampai bulan ini baru 600 triliun. Tax amnesty yang dicanangkan dengan target 165 triliun, 165 sampai bulan ini masih mencemaskan. Sehingga banyak memperkirakan mungkin dapatnya cuma separuh. Dan itu artinya bakal defisit. Sementara utang negara sudah di batas plafon, artinya nggak bisa kita tingkatkan lagi. Seketika saja hasil penelitian dari UI ini menjadi dihubungkan. Ini diam-diam ada rencana pemerintah mau menjadikan cukai 50.000, yang artinya rokoknya bisa berharga 70.000. Atau malah lebih. Dan itu tentu saja untuk kalangan bawah. Yang terkena itu menurut saya mayoritas menengah ke bawah. Karena menengah ke atas sudah berhenti merokok. Kalau mau merokok lebih mahal lagi, sigar rokoknya. 300.000 per batang. Bahkan sampai 3 juta, ada 3 juta. Tidak ada lagi persoalannya itu merusak kesehatan atau tidak. Tapi sebelum diskusi kita mulai, kita aplaus dulu untuk Budi Cilok. Dengan lagu pukul 2 malam. Saya mau mulai dengan Pak Asbullah Tabrani, Ketua Pusat Kajian Ekonomi, Kajian Kesehatan, Fakultas Kesehatan UI. Kesehatan Masyarakat UI. Gimana ceritanya Pak? Dari mana mulainya ada penelitian ini? Kenapa ada ide ini? Oke.
Pertama saya mau koreksi dulu tadi pernyataan Bang Karni. Bukan ada usulan menaikkan cukai 50.000. Tidak ada itu. Nah, kalau ditanya dari mana ceritanya, sebagai akademisi kami mempunyai prinsip kita cari ilmu. Ini juga tempat ilmu, ini majelis taklim ini. Kita cari ilmu, itu tugas akademisi. Setelah kita cari ilmu, kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan. Nah, kami sampaikan, karena ilmu yang kami peroleh akademisi, kami sampaikan di sebuah jurnal, namanya Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia. Setelah kami sampaikan, tentu ada kontroversi. Ada yang mau terima, ada yang tidak. Silahkan, tapi tugasnya disampaikan. Prinsip dasarnya, kalau Anda tahu jalan ini berbahaya, misalnya rokok berbahaya, mau konsumsi silahkan. Ya, itu prinsip dasar. Kalau prinsip hukum kalau nggak salah kan siapa berbuat dia bertanggung jawab. Tapi kalau Anda merokok menyebabkan ada hal-hal lain, maka Anda bertanggung jawab. Nah, konsep ini dipakai dalam konsep cukai. Anda mengkonsumsi barang berbahaya yang perlu dikendalikan, maka dikenakanlah cukai. Nah, biasanya cukainya harusnya dikembalikan lagi untuk memperbaiki kesehatan. Dalam kajian kami yang sudah lama berbagai masalah tembakau, masalah jaminan kesehatan, yang menonjol belakangan ini adalah BPJS defisit. 2 tahun defisit, tahun ini diperkirakan juga defisit. Diblame, disalahkan bahwa pekerja bukan penerima upah, sektor informal, tidak rajin bayar iuran, banyak nunggak. Tapi ternyata kajian kami tahun lalu, mereka-mereka ini tidak rajin bayar iuran, tapi rajin iuran rokok, beli rokok. Beli rokok bisa sampai 450.000 sebulan. Bayaran iuran 100.000 mandek-mandek. Idenya sederhana, kami belajar dari berbagai negara, bisa dimobilisir dana melalui cukai rokok, dikembalikan. Toh dia sudah beli rokok tiap hari, kalau ditaikin cukainya sedikit, mekanismenya sudah jalan, cukainya masuk ke kas negara, tinggal pemerintah berkomitmen bayarin ke BPJS untuk menjamin mereka sendiri juga yang pada merokok. Jadi bertanggung jawab terhadap kalau dia sakit karena dia mengkonsumsi, ya bayar sendiri. Itu. Lalu kami survei, apakah penduduk setuju kalau kita naikkan harga rokok dan cukai rokok untuk menjamin kesehatan yang pada sakit tadi. Kami survei 82% setuju. Kami survei melalui telepon survei dengan systematic random sampling, nomor kita acak, kita urutkan tiap 20.000 berikutnya. Setelah 82% setuju, kami tanya lagi lebih dalam. Kalau setuju harga rokok dan cukai rokok dinaikin, sampai berapa sih kamu? Sehingga pemerintah kalau nanti ngambil keputusan bisa realistis. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, tidak membuat sampai orang berhenti merokok, tapi juga cukup memadai. Oleh karena itu kami tanya, kalau harga rokok kami naikkan sampai 25.000, tiap 5.000 begitu, apakah Anda berhenti merokok? Cuma 14% yang bilang kami akan berhenti. Kalau harga rokok naik sampai 35.000, berapa persen dari Anda yang akan berhenti merokok? Cuman 13% lagi tambahan. Begitu sampai kalau harga rokok 50.000, 72% bilang, wah kalau sampai 50.000 sih saya berhenti deh. Itulah kajian kami. Tapi kami melakukan simulasi tidak pada 50.000. Kami lakukan simulasi cukup 2 kali lipat. Karena dalam nawacita Pak Jokowi ada nawacita 5 tentang kualitas manusia, Pak indikator nomor 20, di situ ditulis Pak Jokowi mentargetkan kenaikan cukai rokok 200%. Nah, kami coba simulasi, kalau rata-rata sekarang 15.000, kalau harga rokok dinaikkan 30.000, dalam ilmu ekonomi ada yang namanya elastisitas demand. Ya. Elastis demand artinya kalau harga rokok dinaikkan 100%, tidak akan juga konsumsinya turun 100%. Konsumsinya turun berdasarkan kajian-kajian sebelumnya teman-teman di Fakultas Ekonomi minus 0,39. Jadi kalau harga naik 2 kali lipat sampai 30.000, konsumsi turun
tetapi nilai bisnis rokoknya dan cukainya naik. Nah, dengan simulasi seperti itu kami dapatkan ada tambahan uang negara 75 triliun. BPJS sekarang anggarannya 72 triliun dan diperkirakan akan defisit, layanan JKN pun belum baik. Jadi ada tambahan 70 triliun, bisa kita perbaiki jaminan kesehatan, perokok, petani, pekerja bawah, buruh yang di bawah UMR bisa kita jamin. Ya. Tapi penerimaan perusahaan rokok juga naik tentu. Nah ini kalau dipahami sebagai itu akan membunuh justru keliru. Karena dengan harga naik tetap orang akan beli, jumlahnya memang tidak sebanyak sebelumnya, turun sedikit. Maka ini win-win. Yang lose itu adalah perokoknya. Yang memang sekarang kalau kita lihat penerimaan negara dari cukai, itu bukan kontribusi industri rokok, tapi kontribusi perokok karena diwajibin bayar cukai. Nah, dengan demikian kami dari segi kebijakan mempelajari bahwa ini akan melindungi anak-anak supaya tidak merokok karena harganya mahal, anak-anak sekolah ya. Akan mengurangi sedikit yang sudah merokok, khususnya yang kelas ekonomi bawah. Sekaligus industri rokok masih tetap jalan. Itu semua jalan. Karena apa? Ada yang mengerikan sekarang ini, kawan saya namanya Askobat Gani bilang, Indonesia ini sekarang mempunyai the most generous poor people karena penduduk miskin menyumbang uangnya untuk perusahaan terkaya bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Dia kasih ilustrasi, di Sumba Barat Daya, penduduknya 330.000. 90% miskin, tapi belanja rokoknya 110 miliar setahun. Kemana itu? Ya sebagian lari ke yang terkaya, bahkan ke perusahaan asing. Ini kan ironis. Ya. Tapi memang rokok ini sensitif. Kalau saya melakukan kajian elastisitas harga, berapa harga jengkol dan pete, pasti nggak ramai. Karena jengkol dan pete nggak ada yang mendapat urusan duit yang banyak. Tapi karena rokok kami tahu bahwa ini urusan banyak, ya tentu akan ada pro kontra. Pro kontra silakan, setiap orang boleh punya pendapat, boleh punya sikap. Anda yang doyan rokok silakan merokok, tapi jangan racunin orang lain. Itu aja prinsipnya yang kami pakai. Saya kira prinsip hukum itu. Hingga kami mengatakan ya ini jalan win-win gitu. Nah, publikasi itu kami publikasi dalam jurnal ilmiah. Tapi memang jurnal ilmiah kan harus terbuka, nggak boleh ditutup. Bahwa diakses oleh banyak orang, kemudian diartikan, diterjemahkan. Waktu ditanya sensitivitas sampai berapa orang akan berhenti merokok, dianggapnya itulah harga rokok yang mesti ditetapkan. Ramelah, kami juga heran juga. Wah, begini rupanya ini. Nah inilah demokrasi, inilah zaman teknologi yang saya kira jangan sampai terpancing kita, jangan emosional, tidak pernah ada di negara manapun. Walaupun harga rokok dinaikkan, besok tahun depan industri mati, petani mati, tidak pernah ada. 40 tahun paling akan terjadi. Terima kasih. Jadi tujuan dari penelitian itu lebih kepada kesehatan masyarakatnya atau agar sumbangan di cukai itu lebih tinggi lagi? Yang tadi saya katakan win-win. Ya win-win. Sumbangan cukai lebih tinggi tapi harus dikembalikan untuk menjamin kesehatan rakyat juga. Jadi bukan sumbangan cukai untuk pejabat negara misalnya, nggak ada urusannya. Tapi kembalikanlah cukai itu kembali kepada negara. Usulan lebih lanjut dari kami adalah yang namanya earmarking. Ya, walaupun di Indonesia belum besar, tapi sudah ada sebetulnya earmarking dari pajak rokok. Earmarking artinya dari penerimaan itu kita alokasikan berapa. Yang kami usulkan adalah dari penerimaan cukai 40-50% kembaliin untuk promosi kesehatan. Mencegah jangan sampai nanti belanja kesehatan makin mahal, makin banyak orang sakit. 10% untuk memberdayakan petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja di perusahaan rokok. Tapi kan di APBN nggak begitu Pak. Itulah sebabnya. Cukai ini kan masuk ke negara. Bahwa alokasinya nanti ada untuk katakanlah BPJS,
untuk macam-macam. Itu hal kedua. Itu yang kami akan usulkan revisi. Gak mungkin kan cukainya dikumpulin, ini untuk BPJS. Bisa, ini mungkin. Dari segi hukum yang mungkin. terjadi nggak begitu kan? Bukan, ini yang terjadi karena memang undang-undang cukai sekarang belum mempunyai earmarking. Kalau kita revisi undang-undang cukai, itu terjadi di Filipina 2013, ada earmarking namanya. Sekarang sebetulnya sudah mulai kita ada earmarking, yaitu pada undang-undang retribusi daerah. 10% dari penerimaan cukai diserahkan kepada Pemda ya untuk minimum 50% untuk kesehatan. Tergantung Pemda menggunakan untuk apa. 2% dari penerimaan cukai untuk namanya dana bagi hasil cukai tembakau untuk daerah-daerah produsen, petani, produsen tembakau untuk diberdayakan. Itu sudah ada dalam undang-undang. Nah, memang untuk kesehatan belum ada. Ini usulan untuk revisi cukai. Presidennya sudah ada, bahwa itu sampai atau tidak di daerah, biar orang Pemda yang jawab. Bapak tahu kan bahwa sekarang ini para perokok itu udah menyumbang 150 triliun. Ya, 139. Ya, sekitar segitulah. Ya. Kalau ditambah berapa lagi Bapak perkirakan tadi? Tergantung kita mau tambah. Kalau kita mau naikin menjadi 30.000 harga rokok, cukai rokok masih pada level yang sekarang, maksimum 57%, itu bisa dapat tambahan 70 triliun. Tapi yang kami harapkan dari studi itu, 70 triliun ini kembalikanlah kepada menyehatkan rakyat dan juga melindungi petani. Itu imbauan ke pemerintah. Betul. Bahwa pemerintah tidak lakukan itu urusan pemerintah toh. Iya, kewenangan dari pemerintah. Iya, itu ada nggak di dalam kajian kami itu ada. Dalam imbauan. Ya, bahkan yang kami sedang siapkan adalah usulan perubahan undang-undang cukai dengan memasukkan hal tadi. Juga memasukkan cukai ini sekarang cuma 2, yaitu tembakau dan alkohol. Alkohol sudah sampai 80% cukainya. Kalau tembakau, rokok itu maksimum 57%. Nah, di banyak negara cukai bisa ditambah. Misalnya yang sekarang ramai kita tahu botol plastik begitu bikin rusak lingkungan, bagaimana ngontrolnya? Kantong plastik sudah kita tambahin, ada tambahan. Ini bisa dimasukkan lagi kepada sumber baru. Baik, tapi yang Bapak tanya waktu survei itu para perokok atau random aja? Keseluruhan random, tapi begitu nanya harga rokok kepada para perokok, karena kalau bukan perokok dia bagaimana dia tahu? Para perokok setuju harga rokoknya naik? 76% perokok setuju harga rokok naik. Ada, saya dengar begini Pak, yang Bapak tanya itu orang-orang yang datang ke BPJS memang perokok dan lagi sakit. Bukan. Jadi Anda mau nggak rokok naik, tapi ada. Nah itu kalau Anda dengar begitu, sewajibnya sebagai ahli hukum harus cari kebenarannya. Makanya saya tanya Bapak malam ini. Tidak begitu, karena kami tadi saya sampaikan, saya melakukan survei nomor telepon kita acak. Nomor siapa saya kita tidak tahu. Telepon, kalau dia setuju menjawab, kita tanya lebih lanjut. Kalau dia tidak setuju, kita tambah nomor 20.000 lagi sehingga nomor berikutnya. Sampai dapat 1.000 orang. Jadi tidak tahu siapa. Oleh karena itu dalam survei kami 59% dari responden adalah peserta JKN. Ya. 41%-nya bukan. Dan ini kami lihat kalau dibandingkan dengan peserta JKN yang dilaporkan BPJS sekitar 60%, relatif dekat sekali. Jadi representatif. Kami juga dari survei kami ternyata 40% perokok. 60%-nya bukan perokok. 60%-nya bukan perokok. Bukan perokok. Tapi begitu kami tanya harga rokok, di mana dia akan berhenti, artinya ini kita menilai kesanggupan si perokok membeli. Nah kan kita mesti tahu kesanggupannya berapa. Ya kalau mau mengatur cukai, mengatur harga, kita harus tahu dong kesanggupan orang. Nah naik sedikit-sedikit kita tanya. Nah yang merokok tadi, yang 40% yang kami tanya lebih lanjut. Ya berapa sih Anda akan berhenti merokok supaya nanti waktu pemerintah, kalau nanti diusulkan kepada pemerintah membuat kebijakan, dia bisa ukur-ukur, kalau naik sekian orang akan berhenti, sekian orang akan kurang, itu teori ekonominya. Ya coba ajaib sekali Pak, para perokok
Bapak tanya setuju harga itu dinaikkan. Kalau menurut saya tidak bensin ajaib. aja orang nggak mau dinaikkan, Pak. Saya bilang tidak ajaib karena begitu dia sadar, ya. Saya dalam berbagai wawancara di El Sinta, RRI, di radio macam-macam, juga di televisi, banyak perokok bilang kami setuju, Pak. Setuju untuk naik. Betul. Kami perokok, saya setuju. Luar biasa pengabdian perokok. Yes. Barangkali Pak Karni kalau saya tanya belum setuju, tapi one day mungkin kalau Pak Karni ya sudah lebih memahami dalam, ya insya Allah bakal setuju. Bukan, kan mereka lebih banyak kalangan bawah, Pak. Tapi setuju harganya naik itu luar biasa. Kalangan bawah betul Pak, saya dapat telepon ada dari Jepara, dari Kudus, dari daerah industri itu juga setuju Pak. Ya, ada yang tidak setuju pasti, ini demokrasi. Ya, boleh saja orang setuju dan tidak setuju boleh saja. Ide atau awal idenya, ya. Survei ini dari siapa, Pak? Sebagai seorang guru besar, kami belajar banyak Pak dari berbagai negara. Kami mengambil prinsip Iqra, baca. Baca yang tertulis, baca fenomena, baca segala macam kami gali. Di negara lain sudah biasa Pak. Di Filipina tadi saya sampaikan tahun 2013 pemerintahnya, negaranya mengeluarkan undang-undang naikkan cukai rokok 80%-nya untuk BPJS-nya. BPJS-nya di Filipina bukan BPJS di sini. Itu mereka sudah lakukan. Di banyak negara biasa itu Pak dinaikkan. Enggak, saya setuju aja tapi maksud saya rokoknya setuju itu yang saya bingung Pak. Betul. Kadang-kadang Pak ada sesuatu yang aneh yang kita pikir kok aneh sekali, ya. Karena kita sifatnya subjektif. Bisa jadi sesuatu yang kita suka pun sebenarnya tidak baik buat kita. Dan yang kita tidak suka baik buat kita, baru kita sadari setelah ada orang lain kasih tahu. Dan susah buat kita keluar. Yang paling banyak kami dapat dukungan dari para ibu-ibu. Ibu-ibu pada bilang, wah Pak naikin lagi lebih tinggi lagi. Karena apa? Susah suami saya. Dibilangin tetap aja ngerokok juga. Padahal uang belanja nggak cukup, ya. Kalau ditambahin lebih bagus begitu. Iya, kalau dinaikin tambah nggak ada uang belanja, Pak. Bisa jadi. Itulah sebabnya salah satu usulannya Pak Karni, kami usulkan yang sekarang pemerintah melakukan program yang namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Kalau ini dinaikkan, pemerintah harus memperkuat bantuan sosial untuk keluarga-keluarga miskin. Kalau di Amerika namanya food stamp, kasih kupon supaya keluarganya, anak-anak tidak jadi korban. Tapi hanya boleh diambil makanan bergizi yang baik. Karena orang Amerika tidak mau anaknya jadi bodoh. Ya, kita harus bisa tiru itu, Pak. Ya, karena apa? Sekarang ini kami melihat kita jadi juara pertama dalam rokok, tapi begitu Olimpiade kita keok sama Thailand yang penduduknya 60 juta dapat 2 medali emas. Kita 250 juta cuma 1. SEA Games kita juara ke-17. Kalau saya adjust dengan jumlah penduduk, waktu Asian Games kita juara ke-40. Kenapa? Kualitas SDM jatuh. Jadi saya mendukung itu kalau Jokowi meningkatkan kualitas manusia. Mudah-mudahan nanti akan lebih bagus. Tapi lembaga ini dapat donor dari mana Pak? Saya kalau soal donor saya kasih tahu. Saya harus buka. Para orang kaya Indonesia pada pelit. Orang kaya asing, ya, Bill Gates kasih dana $1 miliar setahun untuk dikompetisiin. Siapa saja bikin usulan silakan didanain. Bloomberg kasih begitu. Fogarty dikasih. Bang Ridwan udah itu. Jangan seuzon. Ya. Ya boleh. Nah, enggak, jangan campur tangan dulu Pak. Oke. Sekarang saya kalau memang saya banyak yang tanyain, ini ada pesanan asing. Mari kita lihat. Kalau saya sebagai orang nasionalis, ada orang asing bilang, ini kami punya dana riset siapa untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Siapapun yang mau mengajukan usulan yang bagus, kalau danain. Saya usulin dan didanain. Dia kasih uang saya untuk berbagai kegiatan termasuk penelitian. Apa Bloomberg dapat duit dari situ? Tidak ada. Hasilnya untuk kepentingan rakyat Indonesia yang baik. Dia tidak minta uang.
kalau saya bandingkan sekarang, saya sebut saja Philip Morris tahun lalu invest 25 triliun di sini, 1,9 miliar dolar. Ya. Untuk apa? Jualan rokok, dia bikin iklan pengaruhi anak-anak beli rokok, dia kemudian untung. Kemana untungnya, buat dia atau buat orang Indonesia? Bawa lari keluar. Mana yang lebih baik? Iya, Pak. Ada orang asing membantu kita untuk kepentingan kita, atau ada orang asing mau jualan dengan rakyat kita, dia dapat untung, dia pergi 20 tahun kemudian kita sakit, tanggung jawabnya ke kita. Kita biarin. Saya heran sekali kalau itu kita bela, padahal yang satu yang buat rakyat lebih penting kita tidak bela. Kita bilang ini asing. Jangan lupa, demokrasi pun ini konsep asing. Apa konsep Indonesia? Demokrasi ada legislatif, eksekutif, konsep asing. Jangan melihat ada orang asingnya, tetapi lihatlah apa manfaatnya buat kita. Kalau kita tidak mau asing, saya berkali-kali bilang ini kepada beberapa pejabat, maka tinggalkan Islam, tinggalkan Katolik, karena itu konsep asing, bukan konsep dalam negeri. Tapi kalau itu baik, siapapun yang bilang, siapapun yang mendanai, kita cerdas, kita mampu berpikir untuk kepentingan kita, adopsi. Itu prinsip saya, Pak. Silakan yang lain mau beda pendapat, silakan. Ya, di sini catatan saya, lembaga Bapak menerima 335.000 dolar. Betul. Itu ada di website-nya Bloomberg. Dan tidak hanya lembaga Bapak. Banyak. Semua lembaga-lembaga yang anti rokok di Indonesia dapat dari Bloomberg. Betul. Termasuk ILKI juga. What's wrong? Gak ada wrongnya, tapi maksud saya dana ini. Ya, what's wrong? Dana ini yang saya dengar di Amerika sana dikumpulkan dari pabrik obat agar kami berhenti merokok. Gitu. Kita lihat pemirsa. Oke, nanti habis itu jawab. Satu cara yang paling efektif mengurangi perokok adalah menaikkan harga dan cukai rokok. Tidak merugikan petani, malah petani pasti lebih untung kan harga tembakau kan naik. Macam-macam lah yang dibuat, merampok hanya untuk mendapat uang membeli rokok. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Terima kasih Pak Uceng udah datang. Sebab dari pemerintah ada Menteri Tenaga Kerja, tadi konfirm tiba-tiba batal. Dirjen beliau juga batal. Jadi ada wakil wapres, itu lebih kuat. Agar ini kelihatan, jangan dikira nanti berat sebelah pula gitu loh. Walaupun netral itu sendiri susah, Pak. Kenapa? Karena kalau gajah dengan tikus berkelahi dan kemudian kita netral, sama aja kita berpihak ke gajah. Betul nggak, Pak? Tapi itu bukan ucapan saya. Desmond Tutu yang ngomong gitu. Sekarang saya ke Zulfan Kurniawan, Ketua Koalisi Nasional Penyelamat Kretek. Tapi sebelumnya Pak, apa tadi mau ngomong? Pak Tabrani. Silakan. Pak Karni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ketika sejak kemarin sebetulnya sudah berapa minggu ya ada pemberitaan tentang risetnya, surveinya Prof. Hasbuloh itu tentang apa kira-kira kenaikannya berapa gitu orang supaya berhenti merokok gitu. Nah, cuman setelah itu hoak kembali bermunculan gitu loh bahwa harga rokok akan 50.000. Kita nganggapnya hoak bahwa itu berita bohong lah 50.000 itu gitu. Nah, kalau cukai 50 harganya jadi berapa? Kalau cukainya 50.000 ya hampir 87,5. Iya, 87,5.
87.500. Ya kalau gaji 2 juta sebulan. Nah, cuman yang perlu kita lihat lagi bahwa gini, mungkin tadi Pak Prof juga sudah membuka sebelumnya bahwa ini penelitian adalah hibah dari Bloomberg dan lain-lain. Kalau kami melihatnya ini bukan hibah, gitu. Karena jelas di website disebutkan bahwa dana 355.000 US dollar itu untuk berkampanye menaikkan cukai di Indonesia. Gitu. Bukan sekedar hibah ya. Kalau pengertiannya hibah gini, ini saya kasih duit 4 miliar, silahkan kamu penelitian. Apapun gitu ya. Tapi kalau ini sudah jelas bahwa menjalankan perintah untuk mengkampanyekan harus menaikkan cukai di Indonesia. Gitu. Dengan berapa tadi? Totalnya sekitar 355.000 US dollar. Gitu. Nah, bagi kami itu cukup menjadi background bahwa bahwa penelitian ini yang akhirnya berkembang menjadi hoax gitu, bahwa pemerintah akan menaikkan harga rokok, bahwa harga rokok akan naik 50.000 gitu, meskipun belum ada keputusan pemerintah atau apapun gitu. Tapi bagi kami di Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek bahwa polanya tetap saja gitu. Ini ada sebuah lembaga yang sedang didikte oleh Bloomberg gitu ya, oleh Bloomberg. Bloomberg sebenarnya nama orang itu, lembaganya Bloomberg Initiative gitu ya. Ini pengaruh rokok juga kayaknya. Bloomberg. Nah, ya itu bahwa ini backgroundnya dari bahwa ini kan banyak ya, selain Prof. Bahwa ada teman-teman di YLKI, ada teman-teman di MMTC Muhammadiyah yang menerima dana ini gitu ya. Dan kita melihatnya itu semuanya jelas perintahnya, target-targetnya jelas, kapan waktu pelaksanaannya. Kalau Prof. Hasbuah kan jatuhnya dari Januari sampai dari 2015 sampai 2017 gitu. Bahwa sekarang ini data dikeluarkan, gitu. Kebetulan berbarengan dengan berita bahwa pemerintah juga sedang defisit. Kemudian muncul hoak bahwa ini ada sumber dana baru yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah gitu. Padahal kalau melihat peta cukainya di Indonesia, 95% penyumbang cukai di Indonesia adalah dari sektor tembakau. Kalau misalnya itu masih kurang, cari sumber dana lain, jangan terus menaik-naikkan yang ini. Baik. Gitu. Jadi Anda menganggap lembaga ini menjalankan perintah Bloomberg karena menerima assignment seperti tadi, iya, bahwa untuk kampanye menaikkan cukai. Baik, sekarang ke Pak Nurtantio Wisnubrata, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tidak ada yang gratis dalam pemberian dana Bloomberg ini. Karena mereka juga punya target ke depan, yang targetnya ini pasti tidak mungkin untuk merugikan mereka, pasti untuk menguntungkan mereka. Kami punya pemikiran bahwa ada apa di belakang ini. Saya khawatir ini adalah perang dagang internasional, yang mereka tentu ke depan sangat sabar dan sangat jeli bahwa keuntungan di depan itu sudah di depan mata. Karena kalau saya membaca Bloomberg, ini di belakangnya adalah industri-industri farmasi. Dan pernah saya baca salah satu buku di Amanda Hamilton, Nicotine War. Ini adalah perangnya antara industri farmasi dan industri rokok. Dan industri farmasi sekarang ini mengeluarkan yang namanya NRT atau Nicotine Replacement Therapy. Yang nantinya itu akan menggantikan dari rokok alami ke rokok sintetis. Ya bagi saya kenaikan rokok itu misalnya 100.000 pun nggak ada masalah kalau misalnya pendapatan masyarakat di Indonesia itu 100 juta. Ya. Kalau sekarang yang terjadi harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan harga rokok di Australia misalnya, kita ini malah lebih mahal. Lebih mahal 3 kali lipat. Karena perhitungan UMR di Indonesia ini rata-rata adalah 1,2 juta. Sedangkan kalau pendapatan di Australia itu, teman saya pernah bekerja di sana, part time yang terendah aja $20 per jam.
Kalau bekerja 8 jam dia dapat $160. Sedangkan harga rokok di sana hanya $16. Di Indonesia, rokok kita itu adalah Rp1.000 per batang. Sedangkan kalau 1,2 juta kita bagi 25 hari kerja, ketemunya hanya 59.000, itu berarti 1/59 dan 1/160. Itu kita 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan rokok di Australia. Dampaknya bagi petani adalah kalau misalnya kita ini, misalnya rokok ini dinaikkan dan di atas harga psikologis konsumen, tentu konsumen akan meninggalkan rokok. Rokok tidak akan terbeli karena jauh dari daya beli masyarakat. Nah, kalau itu terjadi, mau dikemanakan produksi petani tembakau di Indonesia ini? Yang di situ menggantungkan hidupnya adalah sebesar 1,7 juta orang menurut data dari Ernst Young yang saya baca di depan ini. Jadi saya masih percaya kepada nawacita Jokowi dalam Pilpres kemarin bahwa beliau akan melindungi industri yang padat karya. Beliau akan melindungi petani-petani yang ada di Indonesia. Dan saya masih punya kepercayaan kalau Pak Jokowi dan para menterinya membuat kebijakan untuk menaikkan harga rokok ini, berarti Pak Jokowi akan menyengsarakan bagian dari rakyat Indonesia, yaitu para petani tembakau. Tapi saya dengar ya, justru sekarang ini tembakau itu lebih banyak yang impor dibanding yang produk. Jadi kalau cukainya nggak dinaikkan, kita menguntungkan petani tembakau di luar negeri, importirnya, bukan petani Indonesia juga. Impor saat ini memang mencapai 40%. Ya itu juga karena dampak dari aturan yang dibuat oleh pemerintah saat dulu, yaitu munculnya PP 81 tahun 99 yang membatasi tentang kandungan tar 3,0 mg dan nikotin 1,5 mg. Sehingga pada tahun 2000 industri besar membuat inovasi produk yang namanya mild. Dan mild ini kalau kita buka konten setiap batangnya, 80% adalah impor, 20% adalah lokal. Jadi sebenarnya dampak sekarang munculnya impor itu adalah kebijakan pemerintah yang dibuat sembrono pada saat itu. Yang karena dampak dari regulasi itu baru sekarang kita rasakan. Penjualan mild yang semakin naik ini berkorelasi dengan masuknya impor tembakau. Jadi kalau saya kira cukai ini dinaikkan akan menguntungkan petani tembakau di luar negeri, saya kira juga tidak mungkin. Karena dampaknya juga pasti akan dirasakan juga oleh para petani-petani di dalam negeri. Rokok tidak laku, pasti dampaknya kepada serapan bahan baku petani lokal. Baik, saya lanjutkan. Karena banyak, jadi pendek-pendek aja. Agus Setiawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bicara, silakan Ketua Umum APTI Nasional untuk say hello dulu dengan para petani tembakau, karena sekarang di sentra-sentra petani tembakau lagi nonton bareng ILC di daerah-daerah sentra petani tembakau. Untuk menyapa dulu. Terima kasih Bang Karni dan terima kasih Pak Sekjen dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Acara malam ini Bang Karni itu di 14 provinsi sentra penghasil tembakau, kebanyakan pada nonton bareng untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di ILC ini. Sebenarnya selama 1 minggu ini itu suatu tamparan bagi pemerintah, negara dan petani tembakau. Ketika ada usulan, bukan wacana tapi usulan dari saudara kita Pak Hasbullah Tabrani untuk menaikkan harga rokok menjadi 50.000. 50.000. Cukainya 50.000. Cukainya 50.000 itu merupakan suatu tamparan. Tamparan bagi bangsa ini dan petani tembakau. Karena dari usulan tersebut mampu membuat kegaduhan di tingkat bawah. Isu yang berkembang seolah-olah petani tembakau melihat berita di TV, pemerintah setuju. Karena kecerdikan dan kecerdasan dari beliau, Pak Hasbullah Tabrani. Iya. Untuk itu, Bang Karni, kami terima kasih sekali kami membawa perwakilan ini Pak Wisnu dari Ketua DPD APTI Jateng.
ini Pak Sekjen, ini dari NTB, Jawa Timur, kemudian ada Jawa Barat. Selama ini yang menjadi suudonisasi petani tembakau itu sudah terjawab besar ketika Pak Tabrani memaparkan bahwa kami ada aliran dana dari asing sekitar 4, sekian miliar. 4,3 miliar. Dia tersenyum-senyum, tadi petani tembakau melihat di TV menangis Pak. Karena mereka tidak bodoh. Ketika rokok naik, market share-nya turun, akan berdampak pada pembelian bahan baku. Tapi ada orang yakin biar naik juga orang tetap beli rokok. Di mana Pak? Daya beli kita rendah. Saya di desa, di salah satu desa di kaki Gunung Sumbing, di situ sebagai sentra pertembakauan. Kebetulan saya kepala desa juga Pak. Oh, Bapak kepala Iya. desa. Warga saya ngomong, nek 50.000 sing arak tuku sopo. Kalau 50.000 yang mau beli siapa Pak? Itu fakta yang terjadi di lapangan. Nah, sebenarnya di ILC ini kami ingin membuka suatu wawasan bahwa tembakau yang hasil akhir dari produksi ini menjadi rokok mempunyai kekuatan yang besar untuk menopang ekonomi di Indonesia. Contohnya ekonomi di sentra-sentra pertembakauan. Kami mengatakan bahwa itu adalah ekonomi tradisi yang sudah turun-temurun, kemudian dibudidayakan, dikembangkan, menjadi andalan di sentra-sentra pertembakauan. Begitu Bang Karni. Ya, satu Pak, lagi, ya. saya ada ini ketika tadi mencermati dari Pak Tabrani, bahwa semua bisa riset, semua bisa penelitian. Tetapi bagi lembaga sebesar punyanya Pak Tabrani, kalau 4, sekian miliar kelihatannya sangat murah Pak. Karena UI ini menjadi patokan di Indonesia. Sangat murah. Ya tapi di luar soal ada donasi, semua lembaga yang anti rokok saya periksa ternyata memang ada donasi Bloomberg. Iya. Tapi di luar itu ada tujuan yang mulia dari lembaga Pak Tabrani agar kesehatan masyarakat itu lebih baik. Ya, kalau menurut mereka ini adalah tujuan mulia, tapi bagi kami itu adalah tamparan. Karena mereka tidak meriset tentang petani tembakau, dampak multiplier efeknya dari industri hasil tembakau tersebut. Bagi penghidupan petani, buruh tani. Karena saya paham, lahir, besar, hingga sampai saat ini, itu berkecimpung di kerumunan tembakau, Pak. Begitu. Satu lagi, Pak. Ketika tadi tentang penelitian, saya mohon, Pak, penelitian bagaimana caranya masyarakat Indonesia itu bisa kaya dan membeli rokok. Nah, itu harus dilakukan, Pak. Mungkin itu Bang Karni, Pak Sekjen mau menambahi. Saya sekedar semoga ini menjadi wawasan bagi bangsa Indonesia, pemerintah dan masyarakat, bahwa tembakau bukan hanya sekedar tembakau, tetapi mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kami katakan tadi adalah ekonomi tradisi yang turun-temurun, ikut menopang pembangunan di bangsa ini. Ada kepala desa mana? Saya di desa Dukuh Wonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Kalau buka di satelit ada, Pak. Saya desa beneran. Desa Klutuk, Gunung Sumbing. Di Gunung Sumbing. Boleh ditambahin tapi pendek aja ya. Terima kasih. Kaitan masalah kesehatan tadi oke, cuman kesehatan jangan dijadikan untuk membunuh, alat membunuh petani tembakau dan buruh tani tembakau. Selanjutnya kaitan mengkritisi, kaitan masalah tadi anak-anak merokok. Cuman sekarang kita melihatnya harus komprehensif. Pola pembelajaran di tingkat bawah itu seperti apa. Sekarang kan sudah kebalik Bang Karni. Kalau dulu ada anak nakal dijawel gurunya nggak apa-apa. Sekarang ya ada anak nakal dijawel, dilaporin ke polisi, gurunya masuk sel. Ini juga repot juga ini Pak Guru mau didik anaknya. Kan itu. Ini juga repot. Tadi ada statement di situ yang terhormat Bapak Wakil Presiden, di sini ada wakilnya, utusannya. Pak Usen. Petani tembakau di Indonesia adalah warga negara yang memang luar biasa baiknya. Setiap kali ada hajatan pemilu nggak pernah golput, pajak-pajak juga dibayar semuanya. Malahan Bapak,
Mungkin Bapak nggak buka data nih karena udah menang ini. Ya, ketika Pilpres kemarin di sentra-sentra petani tembakau itu rata-rata kemenangan Jokowi JK 70% lebih. Iya Pak, desa saya 1 TPS 100% dan total desa saya 94% Jokowi JK. Nah, makanya sekali-kali turun ke lapangan lihat hasil data-data Pilpres gitu biar nanti seperti dari Pak Wakil Presiden ngendiko jangan sampai salah. Karena kalau rokok naik petani tembakau akan semakin sejahtera. Wah ini Pak Presiden menawa ini kemungkinan Pak Wakil Presiden mohon maaf salah dengar kali ya. Jadi mungkin ini juga roda-roda pemerintahan di bawah digerakin biar nggak asal bicara. Mohon maaf pada Bapak Wakil Presiden. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bang Karni. Tapi intinya kami menolak. Kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi di kemudian hari, karena kebersihan Bung Hasbullah, Profesor Hasbullah Tabrani ya, saya lupa ingat ini jadinya. Ini betul-betul sudah menggoncangkan dunia Indonesia. Petani resah, tadi pagi saya lihat itu ada demo itu baru Temanggung. 13 provinsi dan 32 kabupaten di Jawa Tengah mau seperti apa nantinya. Nah ini mungkin kalau ini terus gini caranya, nggak diperhatikan pemerintah hanya dengerin penelitian Pak Tabrani dari Universitas Indonesia, ini nggak fair. Kalau seperti ini nanti jadi geger, apa bedanya dengan Amrozi ini pada akhirnya nantinya. Karena sudah menggegerkan masyarakat, membuat kisruh masyarakat. Amrozi. Ya kalau dia itu bunuh orang, kalau ini bunuh orang langsung nggak Pak, kalau yang Amrozi, ini bunuh petani sama buruh Pak. Iya. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Indonesia ini sangat luas, harus betul-betul bisa ngelihat dari lini per lini. Tidak hanya orang yang nggak suka rokok doang. Ini jangan-jangan ini kampanye yang tidak berhasil, para pasukan anti rokok setelah bilang perokok aktif itu nggak berhasil, perokok aktif itu rokok menyebabkan perokok aktif itu cepat mati. Enggak, aktif dulu. Aktif. Awal-awalnya perokok aktif itu dikatakan bahwa orang yang rokok ini berbahaya dan cepat mati, satu. Yang kedua enggak berhasil sehingga ngerambah yang paling berbahaya perokok pasif. Enggak begitu berhasil lagi. Masuk menyusupkan nyusup ke undang-undang kesehatan masalah adiktif sehingga bungkus rokok ditulisin. Rokok membunuhmu, rokok mengasihkanmu apa-apa itu lagu. Enggak berhasil lagi. Ya. Target FCTC tahun ini diaksesi enggak berhasil. Akhirnya memunculkan 50.000. Luar biasa bro. Ya, ini kita betul, ini Indonesia Raya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian harus betul-betul disadur semua itu Bu Menteri Keuangan. Jangan cuma Universitas Indonesia doang. Karena presidennya UGM loh. Kasihan UGM nanti kalau UI doang yang dipakai. UGM pinter-pinter malah orang paling top sekarang ini orang UGM. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling efektif mengurangi perokok adalah menaikkan harga dan cukai rokok. Tidak merugikan petani, malah petani pasti lebih untung kan harga tembakau kan naik. Macam-macam lah yang dibuat, merampok hanya untuk mendapat uang membeli rokok. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Masih ada satu lagi, Pak Joko Wahyudi. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko ini Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret. Betul. Ketua Paguyuban Industri Rokok Sigaret Kretek Tangan. Panjang banget. Ya silakan Pak. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pelaku industri rokok Pak.
saya itu merasa prihatin sekali. Ada institusi yang begitu terhormat, dipimpin oleh profesor, yang tidak mampu melihat apa di balik yang dia terima. Zaman sekarang tidak ada barang yang gratis. Mestinya profesor paham benar di balik itu apa. Yang kedua, seingat saya, sebelum saya lahir sampai saya ngerti, itu rokok sudah ada dan tidak pernah menjadi berita seperti sekarang ini. Perusahaan rokok, perokok, dan sebagainya yang terlibat dalam hal itu semuanya tertata dengan rapih. Industri rokok di Indonesia itu salah satu industri yang sangat manut, tidak pernah protes. Disuruh ngalor ya ngalor, disuruh ngidul yang ngidul, kecuali kalau diidek marah. Kita nurut. Kalau mau dinaikkan oleh cukai sangat bijaksana, BKF terutama. Setiap mau melakukan kenaikan tarif pita cukai tahunan, kita dilibatkan. Tidak ribut. Di situ betul-betul dikaji kebutuhan pemerintah atas dana yang berhasil dari cukai itu berapa, bisa dicapai dengan penentuan harga berapa, sehingga semuanya bisa berjalan. Kebutuhan pemerintah akan dana itu tercapai, industri tetap berjalan, tenaga kerja tetap bekerja, petani tembakau tetap melakukan tugasnya dalam kehidupan keseharian. Itu mau dirusak, kok jahat? Saya pikir jahat sekali itu. Itu tatanan yang sudah mapan loh itu. Terjadi bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Itu begitu saja dirusak dengan dana yang nilainya sangat memalukan untuk ukuran kita. Saya tidak kaya, tapi kalau dana 4,5 miliar itu menjadi alasan untuk merusak. Sekarang yang terjadi, Pak, saya sangat tidak yakin kalau pemerintah mau mengadopsi itu. Pemerintah masih cukup bijaksana. Tetapi justru pada kesempatan ini yang saya mau sampaikan ini sudah membuat resah. Membuat rakyat ketakutan, membuat resah. Ingat saya definisi teroris itu kurang lebihnya seperti itu. Petani tembakau berlomba-lomba menjual tembakau cadangannya itu dengan harga murah daripada nanti selak tidak laku kalau harga rokok itu 50.000 cukainya. Pagi-pagi 2 hari yang lalu saya di pabrik, salah satu karyawan saya perempuan nangis datang kepada saya. Saya tanya, kamu datang kok nangis itu ada apa? Pak, nasib saya bagaimana, Pak? Datang kok tanya nasib itu, nasib kenapa? Nasibku memangnya kenapa? Tadi malam Pak saya melihat di televisi, katanya harga rokok mau naik 50.000 rupiah, itu bahasanya mereka. Kalau terus kemudian pabrik ini ditutup, Pak, saya mau bekerja apa lagi? Bapak-bapak sekalian yang terhormat, di pabrik rokok, industri rokok SKT yang padat karya itu, karyawannya itu 99% perempuan. 99% perempuan, usianya berkisar antara 18 sampai sekitar 35. Itu kelompok masyarakat yang sebetulnya menjadi beban masyarakat itu. Karena tidak mempunyai pendidikan, tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai pengalaman apa-apa hidupnya di desa. Yang sebetulnya itu menjadi beban keluarga atau masyarakat, begitu bekerja di tempat kami, Pak, mereka menjadi tumpuan keluarganya. Apa itu juga termasuk di dalam pertimbangan survei Bapak. Mohon Pak, yang komprehensif, lihat di sekitarnya. Jangan butuhnya sendiri. Pak Presiden sering mengatakan, jangan ego sektoral itu buang jauh-jauh. Kita negara kesatuan Indonesia, mari hidup berdampingan yang baik, ditata yang baik.
tidak asal usul yang bisa meresahkan, dampaknya luar biasa. Kalau tadi disampaikan, saya tidak ngira, saya sangat prihatin. Seorang profesor tidak bisa mengira dampak apa yang diucapkan. Memprihatinkan sekali itu. Cukup saya kira Pak. Terima kasih. Saya mau ke lembaga konsumen. Kurnia Natalia. Natalia Kurniawati. Natalia? Terus saja. Natalia Kurniawati. Oh, Natalia Kurniawati. YLKI juga termasuk yang setuju dengan Pak Hasbullah Tabrani. Iya toh? Iya. Dan mendukung harga cukai dinaikkan. Pertanyaan saya, Anda kan lembaga konsumen. Harusnya kan melindungi konsumen rokok. Kok justru Anda menyetujui? Oke. Melindungi konsumen ya Pak ya? Konsumen, perokok juga konsumen. YLKI sangat sayang sekali dengan konsumen. Makanya semua konsumen kami lindungi. Dan di sini kami melihat perokok itu juga punya hak untuk sehat loh Pak. Oh. Anak-anak, wanita, dan generasi-generasi muda kita juga punya hak untuk sehat. Dan di sini kenaikan harga rokok itu mencegah supaya anak-anak, kemudian juga wanita, dan para perokok itu untuk tidak lebih banyak mengonsumsi rokok. Yang pertama itu. Jadi mereka bisa lebih sehat. Kemudian dengan harga rokok yang masih terlalu murah ini, memungkinkan akses pada masyarakat yang miskin. Dan kita sama-sama tahu kebanyakan dari perokok kita adalah masyarakat miskin. Mereka lebih baik merokok mereka lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Tapi coba saja dibuktikan. Terus? Ya. Yang kedua? Pertumbuhan perokok di Indonesia itu terus meningkat, termasuk perokok anak dan perempuan, Pak. Apa kita mau diam saja ketika generasi muda kita ini terancam oleh rokok? Jadi kita harus membatasi ini bagaimana caranya supaya mereka tidak bisa mengakses rokok. Kesehatan ini adalah aset, Pak. Ya, justru itu kesehatan aset oke. Tapi perokok, Anda tahu tadi perokok itu orang yang miskin. Lebih banyak orang miskin, ada juga orang kaya merokok. Harusnya kan karena Anda melindungi konsumen, Anda menuntut cukainya diturunkan, bukan dinaikkan justru. Justru supaya dengan itu kami orang melindunginya, miskin ini Pak. Bisa makan, bisa juga merokok. Jangan Karena merokok rokok doang. itu bukan barang primer. Masih banyak barang lain, produk lain yang lebih baik yang bisa dibeli. Rokok bukan barang yang normal, makanya dia punya cukai, punya pajak dosa yang harus dibayarkan. Dia bukan barang yang normal. Bahkan untuk tanggal kadaluarsa aja nggak ada. Berarti memang bukan layak dikonsumsi kan? Baik. Ada di Yayasan Lembaga Konsumen jabatannya staf bidang penelitian YLKI. Iya. Anda tahu kan bahwa tiap tahun YLKI dapat dari lembaga Bloomberg juga tahun lalu dapat 100.000 US. Ya. Nanti dulu. YLKI berdiri sejak 1973, Pak. Itu dipakai untuk apa? Maksud saya itu. YLKI kalau tadi berdiri kan semenjak survei. 43 tahun yang lalu. Ya. Itu sebelum ada dana tersebut. Oh iya. Sebelum ada dana asing yang mengalir ke Indonesia. Dan sebelum ada dana tersebut, kami, lembaga konsumen, sudah mengampanyekan untuk pengendalian tembakau, untuk melindungi masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia dari tembakau. Jadi sebenarnya ada atau tidak sekalipun aliran dana asing itu,
kami dengan semangat konsumen sudah melakukan kampanye untuk pengendalian tembakau. Ada ataupun tidak ada dana tersebut. Baik, tapi setahu saya ya, kalau kita menerima donatur luar, kita harus mempertanggungjawabkan kemana uang itu dipakai. Makanya pertanyaan saya kembali lagi tadi, 100.000 US ini dipakai untuk apa? Di yayasan lembaga konsumen. Tentu saja kembali ke konsumen mengampanyekan, Pak. Kami mendidik konsumen, mengedukasi konsumen untuk bisa menjaga kesehatannya, untuk bisa lebih produktif dengan pengendalian tembakau itu, dengan mengendalikan konsumsi rokok. Dan kami juga dana-dana tersebut diaudit. Boleh kalau memang mau dibuka. Dan sekarang saya tanya kembali, industri rokok juga menerima dana dari asing. Itu diaudit atau enggak? Dibuka ke publik atau enggak? Dipertanggungjawabkan atau tidak? Saya tantang balik. Industri rokok menerima dana dari asing. Philip Morris asing atau bukan? Oh, investasi. Aliran Kita dananya lihat dari dulu asing sejarah juga, Mirza. Pak.